Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi di channel Jurus Digital, di mana kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kali ini buat kamu yang baru mencoba atau baru belajar Microsoft Excel, salah satu produk dari Microsoft Office, ini adalah video yang tepat untuk kamu, karena saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Microsoft Excel dan apa saja yang perlu diperhatikan ketika pertama kali kamu menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Windows 8.1 dan Microsoft Excel 2016. Ketika kamu menggunakan versi yang berbeda, mungkin agak sedikit berbeda, tapi pada prinsipnya itu tetap sama ya. Nah, di sini pertama kita kan sudah masuk ke Windows ya. Sudah masuk tampilan Windows. Bagaimana mencari ini saya kan bikin shortcut ya Excel di bagian bawah sini. Bagaimana kalau kita tidak ada shortcut Excel-nya, tapi Excel-nya sudah terinstall, kita tinggal cari ke kolom cari. Kalau di Windows 8 ke pojok sudut kanan itu akan muncul tombol search ya. Tapi kalau di Windows 10 akan muncul search-nya di bagian bawah sini ya. Jadi kita langsung ketik EXCEL, Excel. Nah, maka akan muncul logo X seperti ini. Itu Excel 2016 kalau di komputer saya, maka tinggal diklik. Maka kamu akan menunggu untuk membuka Excel. Pada jendela ini dan dalam tampilan ini akan muncul blank workbook. Agar lebih mudah, kita abaikan saja blok-blok yang ada di sini ya. Template-template yang blok ada di sini. Kita mulai dengan blank workbook ya di sini. Blank workbook ini kita tinggal klik saja ya untuk membuka tampilan awal dari Microsoft Excel. Tampilan awalnya seperti ini ya. Di atas ini ada berupa tab seperti File, Home, Insert, Page Layout, formula, dan lain-lain. Di masing-masing tab terdapat beberapa grup ya. Grup ribbon sih disebutnya. Cuman di sini terlihat ada beberapa shortcut ya, tombol-tombol yang memudahkan kita menggunakan Excel nantinya. Lalu kalau kalian bisa lihat di beberapa grup ini ada tombol panah ke bawah ya, siku di sini. Ini adalah untuk membuka pop-up. Misalnya ini page layout kan yang sering dipakai seperti ini, tapi kita ingin lebih detail, maka kita bisa klik di bagian pojok sini, maka akan muncul pop-up ya, pop-up page setup. Di sini ada beberapa tab, margin lebih detail lagi ya, set page ini kita bisa melakukan sesuai kebutuhan kita, keperluan kita apa untuk page setup ini. Nah, lalu di sini ada jadi Excel itu terdiri dari sebuah set. Kalau kalian membuka pertama kali ada sheet di sini, sheet atau sheet lah, sheet ya. Spelling Inggrisnya saya kurang ini, sheet. Jadi sheet di sini adalah sebuah halaman. Kalau kita mengenal halaman di Word, mungkin ke bawah ini ada sheet. Jadi sebetulnya satu sheet ini bisa beberapa halaman. Jadi ini ada sekian ratus baris dan sekian ratus kolom ya. Nah, ini sheet ini bisa ditambahkan dengan menekan tombol plus, sheet plus. Nah, ini ada sheet 1, sheet 2 ya. Nah, di sini ada sheet. Dalam satu sheet ini terdiri dari sebuah kolom ya. Kolom dan baris ya. Nih, kolom dan baris ya. Ini barisnya. Ya. Nah, setiap kolom dan baris ini membentuk sebuah sel yang kotak ini nih. Yang kotak ini adalah sel
yang memiliki sebuah nama. Namanya ini B3. Nah, dari mana saya tahu ini B3? Itu terlihat di sebelah sini ada ya, B3. Lalu juga kita bisa melihatnya ini berada di kolom B dan di baris ketiga ya. Jadi ini semua kalau kita klik itu akan beda-beda. Lalu di sini juga ada sebuah range ya. Jadi kalau ini kan klik sekali kita membuat sebuah sel saja, tapi ada range juga sel. Jadi di blok bahasanya malah ya. Bahasa ringannya adalah di blok. Di blok itu seperti apa? Ketika kamu klik di E4 sini lalu tahan kliknya, jangan dilepas, lalu digeserkan, maka dia akan memblok atau menselect ya bagian ini. Nah, ini juga sangat penting nanti untuk melakukan operasi sel di Microsoft Excel ya. Nah, di sini harus kalian ketahui. Nah, ini tuh blok ini bagaimana menyebutkan blok ini. Jadi misalnya dari E4 sampai apa ini? I10 ya. Kalau kalian memblok E4 sampai I10, maka nanti akan notasinya adalah E4.2 I10 seperti itu. I10 I10. Nah, seperti itu ya. Maka notasinya adalah E4 I10. Ini adalah blok yang kalian select seluruhnya dari pojok sini dengan P. Oh, ini J ya. J10, ini J11. J11. Jadi blok dari atas sampai E4 sampai J11. Kita escape untuk mengcancel karena saya tidak mau memberi tulisan di situ ya. Nah, lalu bagaimana cara mengetiknya di Microsoft Excel ya? Misalnya saya akan tulis di sini nilai kelas bunga misalnya ya. Nah, ketika terlihat di sini kita perbesar dulu, kita bisa menzoomnya dengan mengklik bagian yang bawah ini ya, ada tombol positif, negatif, atau ini bisa digeser. Ini zoom ya. Ini tampilan 100%, kita zoom biar lebih terlihat. Di sini terlihat bahwa tulisan nilai kelas bunga itu terpotong ya, tapi tidak apa-apa. Nilai kelas bunga ini tetap di sel A1 ya, di B1 nya tidak terlihat. Jikalau ini ingin diperindah ya, ini bisa kita tempatkan kursor di antara A dan B. Di A dan B sini digeser ke kanan seperti ini. Nah, jadi dia berada di satu sel saja atau satu kolom saja ya. Nah, setelah digeser, nah misalnya ini terlalu panjang ya, kalau ingin ngepas ya, pas di tulisannya, ini bisa dilakukan kembali di antara A dan B, lalu diklik 2 kali ya. Klik 2 kali, double klik, maka dia akan menyempit sebesar tulisan yang kita buat di sel A1 gitu. Jadi akan mengikuti tulisan yang terpanjang di di sebuah kolom ya nantinya. Nah, di sini caranya seperti itu. Lalu kita ingin bisa memperindah lah ya, untuk di bold bisa, lalu diberi ke tengah bisa ya, dibuat ke tengah,
Ini bisa diberi fill seperti kuning gitu ya. Nah, kalau kita tidak mau memberikan fill, kita bisa klik no fill. Lalu tulisannya pun bisa dirubah warnanya, misalnya ingin berubah merah, kuning. Nah, saya tidak ingin memberi warna, jadi automatic saja. Nah, ini contohnya untuk mengetik di Microsoft Excel. Misalnya saya ingin membuat sebuah tabel. Kita lengkap satu, enter ya. Jadi kalau di sini ya, kalau kita mau turun, selain dengan menggunakan mouse, kita bisa menggunakan enter ya. Kalau ke bawah itu enter. Nah, ketika kamu ingin pindahkan ke atas, itu gunakanlah shift dan enter. Maka dia akan pindah ke atas. Jika kamu ingin menggunakan tombol panah pada keyboard kamu, juga bisa ke bawah dan ke atas. Dan ketika ingin mempermudah untuk pindah ke kolom B, itu kamu bisa gunakan tombol tab di keyboard ya. Kalau ingin ke sebelah kanan, kalau ingin ke sebelah kiri, gunakan shift tab ya, bisa gunakan shift tab. Juga bisa kamu gunakan tombol arah, juga bisa kanan dan kiri. Gimana kenyamanan kamu untuk memindahkan si sel yang terselect ini kanan, kiri, atas maupun bawah ya. Jadi di sini saya coba nilai kelas bunga. Di sini misalnya nama siswa. Lalu saya tab, saya ini nilai status, misalnya lulus atau tidak lulus. Ya, di sini 3 kolom saja ya. Lalu di enter, dia akan kembali ke kolom yang pertama ketika kalian enter. Nah, ini misalnya alfa, nilainya 70, status tidak lulus. Beta, nilainya 85, statusnya lulus. Seria, nilainya 75, statusnya lulus. Ya, seperti ini. Nah, ini lulusnya tidak, ini kita buat supaya renggang ya. Nah, di sini kalian sudah bisa membuat sebuah tabel ya. Maka untuk memperindahnya, misalnya ini kita select seperti ini, lalu kita bold ya. Lalu kita pilih tengah, rata tengah. Untuk tulisan, ketika kalian menggunakan teks, dia akan otomatis rata kiri. Dan ketika kalian menggunakan angka, dia akan otomatis rata kanan. Ini juga bisa dibuat agar menjadi tengah ya. Nama siswanya juga kita buat menjadi tengah agar lebih indah terlihat nampaknya. Dan ini kita beri garis tabel, karena ketika kamu tidak beri garis, maka akan tidak ada garis ketika kamu akan melakukan print. Kita beri garis ya. Ini yang perlu kamu ketahui pertama kali ketika kamu menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada tombol garis ya. Ini ada tombol garis, tapi saya tidak menganjurkan menggunakan ini. Shortcut ini. Saya lebih menganjurkan kalian melakukan klik kanan. Lalu ada di sini namanya format cell ya. Format cell, lalu pilih dengan border. Nah, di sini kamu bisa menentukan mana saja yang akan kamu beri garis. Misalnya garisnya garis hairline saja ya. Seperti ini, garis tengah dan jadi kotak, semuanya tergaris. Oke. Ketika kamu ingin hanya menebalkan bagian yang pinggirnya saja, kamu bisa blok kembali, klik kanan format cell. Lalu pilih yang tebal.
berikan pada sisi kanannya, kiri, atas, dan bawah saja, tengah-tengahnya tidak perlu, maka akan tebal seperti ini. Kamu ingin memberikan tebal judul saja, berarti kamu harus blok judulnya saja, lalu kamu format sel kembali, lalu klik yang tebal, lalu klik di bawahnya. Oke, maka akan tampil seperti ini, tampak lebih menarik. Ya, di sini kamu sudah bisa menggunakan Excel secara sederhana. Sederhana di sini adalah mengetik di Excel saja, karena hanya untuk pemula kalian belajar saja mengetik terlebih dahulu. Untuk melakukan perhitungan, kalian bisa lihat di video yang lainnya yang saya sudah upload. Ada di situ bagaimana cara berhitung dari mulai menggunakan positif, negatif, bagi, kali ya. Kalian bisa membedakannya di video yang mungkin saya akan berikan di atas. Videonya, linknya itu bisa terlihat. Ini adalah dasar bagaimana belajar belajar Microsoft Excel ya, sederhana ya, untuk membuat sebuah tabel untuk para pemula gitu. Jika kalian ingin mengetahuinya, nah ini di sini Excel itu sebetulnya kelebihannya, kita zoom out dulu ya biar lebih ada space. Kelebihan Excel itu adalah untuk berhitung ya. Misalnya berhitung seperti ini, kita punya nilai ya. Misalnya berhitung ini harga, misalnya harga barang. Ya. Jadi kelebihan Excel di sini saya tidak akan memperindah dengan tabel atau apapun ya. Saya akan membuat saja. Ini saya mencontohkan. Kemudahan di Excel adalah untuk menghitung. Misalnya, nama barang dulu sini. Nama barang. Ya. Nama barang di sini, misalnya gula, telur, apalagi yang biasa, garam ya, beras saja lah ya, gula, telur, beras ya, kita gunakan yang sehari-hari saja, beras, biar tergambar ya. Misalnya ini harganya misalnya ini sekilonya 20.000 gitu, telur 24.000, beras 11.000 gitu ya. 11.000 ya. Lalu jumlah pesanannya, jumlahnya apa ya? Bukan jumlah, beratnya berapa? Ini beli 2 kilo, misalnya ini 3 kilo, beli beras 5 kilo ya. Misalnya ini berat, kita dalam kurung kilogram. Seperti ini. Lalu jumlah. Dan di sini kita kasih totalnya. Jadi kemudahan Excel itu untuk berhitung biasanya. Ketika kita ingin berhitung berapa sih jumlahnya ini, berarti kan kalau untuk harga itu jumlahnya adalah ini, misalnya sebuah bon ya, harganya 2.000, udah 20.000, belinya 2 kilo, berarti ini akan pakai rumus. Dia kalau mau rumus gunakan sama dengan dulu. Sama dengan, nah kamu klik selnya, bisa diketik, bisa diklik selnya, misalnya ini 2000, atau kamu ketik B9 seperti ini, saya ketik C9 ya, berarti dikali. Kali berarti gunakanlah yang namanya bintang ya, bintang, lalu dikali C9, diketik juga bisa, diklik juga bisa.
Seperti itu, di enter, maka akan terhitung sendiri. Ya, baik itu kita coba sekali lagi, ini diklik juga bisa, lalu dikali dengan 3, ya, lalu di enter itu bisa. Atau kalian buat satu, karena ini persamaan sama, kolom B dikali dengan kolom C, kalian bisa tekan di pojok kiri bawah, ya. Ini akan berubah jadi plus kecil, dari plus besar seperti ini jadi plus kecil. Kalian bisa tarik ke bawah, maka itu akan menghitung dengan sendirinya. Ya. Lalu bagaimana cara mentotalkannya? Kalian tinggal klik sama dengan, lalu tulis saja sum. Maka akan muncul di sini persamaan, kalian klik, double klik ya. Maka dia akan muncul kurung. Nah, ini tadi kita belajar range, dari mana sih yang kita akan jumlahkan, yaitu baris 1, baris 2, baris 3 di kolom D ya. Kita klik satu lalu tahan, geser ke bawah. Maka dia ada range ya, yang tadi kita buat range ya, kurung tutup D9 sampai dengan D11. Kita enter, maka dia akan menjumlah dengan sendirinya. Disitulah kelebihan dari Microsoft Excel yang akan sering digunakan dibandingkan dengan Microsoft Word. Ketika kalian menggunakan Microsoft Word, mungkin membuat tabel seperti ini akan mudah. Tetapi ketika sudah mulai ada perhitungan, maka kita gunakan Microsoft Excel untuk mempermudah dan tidak perlu menggunakan kalkulator untuk menghitung ya. Jadi di sini sudah terhitung. Kalau kita ingin memperindah, kita bisa beri garis. Kita pakai shortcut saja sekarang ya, all borders. Nah ini lalu seperti ini. Nah itu akan lebih cepat, tapi konsepnya nanti tidak mengerti, makanya saya menggunakan format cell ya. Jadi ini shortcut, kalau kalian sudah terbiasa silahkan gunakan shortcut, tapi kalau belum, lebih baik tahu prinsipnya apa yang ingin kalian lakukan pada Microsoft Excel ya. Mungkin untuk sederhananya seperti itu, dengan beberapa poin yang saya berikan dalam tutorial ini, kalian sudah bisa mengoperasikan Excel dengan baik, walaupun belum menggunakan rumus-rumus yang rumit ya. Sederhana saja, kali bagi tambah jumlah, lalu buat tabel. Kebanyakan orang menggunakan Excel hanya untuk kebutuhan seperti ini. Ketika kalian bekerjanya lebih sulit lagi, maka akan ada rumus-rumus yang lumayan rumit yang bisa kalian pelajari ya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk para pemula di Microsoft Excel. Saya dari Jurus Digital undur diri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like video ini dan di share ke teman-teman kalian. Juga tulis di kolom komentar jika kalian ada pertanyaan. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.